Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita mulai semua aktivitas kita awali dengan acara Mana Rema yang merupakan bekal yang Tuhan berikan kepada kita mulai pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Hingga pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu yang dapat kami pakai sebagai acuan semua aktivitas kami dari pagi sampai dengan malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada pagi ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita mulai dengan acara Mana Rema dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pokok anggur yang benar. Saya percaya dan yakin kita semua sudah tahu tentang cerita dan perumpamaan pokok anggur ini. Namun pada pagi hari ini saya ingin mencoba kembali untuk melihat apa yang dimaksud di dalam perumpamaan ini, ya. Inilah perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kita. Mari kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita lewat pokok anggur yang benar ini ada berbicara tentang sesuatu ikatan batin, ya, yang harus melekat, seperti seorang anak yang masih kecil selalu mengharapkan segala sesuatu dari orang tuanya, ya, selalu mengharapkan dari orang tuanya. Ketika seorang bayi mengharapkan air susu dari ibunya, ketika anak itu mulai sekolah, ya, mengharapkan segala sesuatu dari orang tuanya. Mungkin uang sakunya, uang untuk bayar sekolahnya, uang untuk beli buku, dan lain sebagainya. Selalu berharap kepada orang tuanya. Dan orang tua ini selalu memperhatikan pertumbuhan daripada anak ini. Yang penting di sini kita lihat, ada hubungan batin yang sangat melekat antara anak dan orang tua ini. Demikian juga jikalau pagi hari ini kita membaca tentang pokok anggur yang benar. Di sini dikatakan Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, Bapakulah pengusahanya. Tiap-tiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan tiap-tiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Firman Tuhan mengatakan, kamu memang sudah bersih
karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ini perlu diingat, kamu sudah bersih karena firman yang sudah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Di sini kita berbicara kebergantungan. Pokok anggur itu sebagai satu sumber kehidupan daripada ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur itu. Siapakah ranting-ranting itu? Ranting-ranting itu berbicara tentang kehidupan kita semua. Ya, kita semua umat manusia. Manusia-manusia yang berdosa ini adalah sebagai ranting-ranting. Tuhan mengharapkan agar ranting-ranting ini tetap melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Agar ranting-ranting ini bisa berbuah banyak. Sebab firman Tuhan mengatakan, jikalau tidak berbuah, ranting ini akan menjadi kering dan dibuang, akhirnya dibakar. Tetapi ranting-ranting yang sudah ada ini tetap dibersihkan. Dibersihkan dengan firman Tuhan, agar hidup kita makin hari makin berbuah dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di sini mengatakan, ya, tinggallah di dalam aku, ya, firmanku ada di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, apa saja yang kamu minta, yang kamu butuhkan, maka kamu akan menerimanya. Di luar aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali di dalam kehidupan kita mengalami banyak masalah dan problema yang terjadi, menimpa di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Hidup ini menjadi lemah. Hidup ini menjadi sulit untuk berharap kepada Tuhan. Kita hidup jauh. Ranting ini lepas daripada pokok anggur karena situasi dan keadaan. Namun jikalau pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar ranting itu tetap melekat pada pokok anggur. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu ada dalam aku, ranting itu ada di dalam pokok anggur itu, dan firmanku, yaitu pokok anggur itu mengalirkan aliran air firman Tuhan di dalam kehidupanmu, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya, dan ranting itu akan berbuah banyak. Akhirnya apa? Kamu adalah murid-muridku, dan Bapa di surga dimuliakan. Ini yang ada dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan kita hanya memikirkan kehidupan yang sulit pada saat ini. COVID pandemi yang masih belum selesai. Mungkin suara-suara di luar akan datang. Klaster-klaster yang baru. Jangan kamu resah. Hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Yang perlu melekatlah tetap pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ada hubungan batin, ada hubungan saling keterikatan antara hidup kita dengan kehidupan Yesus. Di luar Tuhan, kita tak dapat berbuat apa-apa. Pada pagi hari ini, firman Tuhan yang begitu indah, yang sudah sama-sama kita dengar, baik untuk saudara-saudara, terlebih untuk saya secara pribadi. Firman ini boleh memberikan satu kesejukan di dalam hati iman percaya kami kepada Tuhan. Jangan sedikit pun kita lepas dari pokok anggur yang benar ini. Tetap melekatlah pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, yang senantiasa mempedulikan kehidupan saudara dan kehidupan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana firman-Mu berbicara tentang pokok anggur yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri.
agar kami sadar dan kami selalu membawa hidup kami sebagai ranting-ranting bagian dari pokok anggur ini untuk tetap melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Di luar Tuhan, di luar pokok anggur ini kami tak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Dan hamba percaya seberapa banyak kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kita tetap melekat. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin sakit penyakit yang menimpa dalam hidup kita, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Bagi mereka yang mengalami masalah, angkat permasalahannya. Karena ada aliran sumber air kehidupan dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri, kepada setiap carang yang melekat pada pokok anggur ini, yaitu kehidupan kita semua. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang sangat kami kasihi ini. Tuhan segera pulihkan dan lalukan COVID pandemi dari muka bumi Indonesia ini. Tuhan lindungi semua rakyat Indonesia, pulihkan ekonominya secara nasional. Juga Tuhan cukupkan kehidupan rakyat Indonesia ini semua dengan hidup yang berkelimpahan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya ini hanya oleh kasih, kemurahan, dan pertolongan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.